Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Seorang polisi menjadi korban penganiayaan yang diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Seorang anggota Polres Intan Jaya, Bribda Ricardo Pasaribu, menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Insiden ini terjadi di area kompleks Kios Palopo, distrik Sugapa. Korban mengalami luka cukup serius pada bagian telinga kanan dan saat ini telah dibawa ke RSUD Sugapa guna menjalani perawatan medis intensif. Dalam insiden ini, korban mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan telah dibawa ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Karten telah bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian guna menemukan informasi dan barang bukti. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta percayakan kasus ini kepada aparat keamanan. Polisi akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi dan TNI akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, yang belakangan kembali menjadi titik rawan aksi kekerasan oleh KKB. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Seorang warga negara asing asal Polandia viral di media sosial usai terlibat insiden dengan sejumlah warga di kawasan wisata Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam video yang beredar, turis tersebut emosi dan mengancam warga dengan kata-kata kasar. Insiden ini bermula saat turis bernama Piotr Marcin Lubave, warga negara Polandia, berjalan kaki di sekitar kawasan wisata Kars Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Turis tersebut merasa terganggu dengan sejumlah anak-anak dan warga yang mengikuti dan menyebutnya dengan kata-kata tidak pantas. Warga yang merekam kejadian itu kemudian mengunggahnya ke media sosial hingga viral dan menuai beragam komentar. Kapolsek Bantimurung AKP Siswandi menyebut peristiwa ini terjadi akibat miskomunikasi antara turis dengan warga sekitar. While I was walking and trying to demand and teach someone what it means respect, that you shouldn't be taken away your own dignity to make something for yourself, and that was making me very upset and angry when you say one time go away, you should go away. And I'm trying to be patient, and I'm a patient man, but sometimes when the string is pulled too hard, not only when it's pulled too little, you're gonna make a mistake, because when it's string too hard, it's gonna snap when the right moment gonna come, and I will get angry. Then I have right to protect myself in self-defense, not only me, but also the rules of Bushido, and then you can get snapped. So I said, go away, and they still stopped following me. So I took a stone and a bamboo stick, say, away. Karena kesalahpahaman atau keterbatasan bahasa, karena yang bersangkutan tidak terlalu fasih bahasa Inggris, asalnya yang bersangkutan ini dari Polandia. Pihak imigrasi Makassar telah memanggil turis tersebut untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut. Jika terbukti melanggar aturan keimigrasian, tindakan tegas akan diberikan. Tetapi secara administrasi, bahwa paspornya masih berlaku, dia masih menggunakan visa VOE yang masih berlaku juga tentunya. Dan nanti kita minta keterangan agar jelas secara administrasinya. Kasus ini menjadi pelajaran penting agar wisatawan dan warga bisa saling menghargai serta menjaga keharmonisan di kawasan wisata. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Rumah yang menjadi gudang penimbunan BBM di Jalan Kartowinangun, Talang Betutu, Sukarami, Palembang terbakar. Ledakan bahkan sempat terdengar beberapa kali dan membuat warga sekitar takut untuk melakukan pemadaman mandiri.
Petugas damkar yang tiba di lokasi juga kesulitan melakukan pemadaman karena banyaknya bahan mudah terbakar. Dilaporkan terdapat bak penampungan, 8 drum, serta 24 jerigen berisi BBM yang berhasil diamankan warga dari lokasi kejadian. Penimbunan minyak itu memang dari pemerintah tidak boleh kan Pak. Cuman sayangnya dari Pak Rianto sendiri itu selaku yang punyai yang berdekatan langsung itu tidak melapor. Andaikan dulu melapor, saya cegah itu Pak. Pasti saya cegah, karena itu bagaimanapun tidak boleh Pak. Bahaya itu Pak. Termasuk penyebab sendiri belum tahu dengan belum tahu, dan tetangga pun juga kejadian persis pun tidak tahu. Tidak tahu, tahunya sudah ada api, terus ada orang kebakar tadi. Petugas mengerahkan 6 unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api setelah 2 jam kemudian. Akibat kebakaran, 1 korban mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kendala cuma di air Pak. Di air karena harus punya air yang cukup, karena ini bukan kebakaran biasa, ini minyak. Jadi, berarti ini tempat apanya Pak? Agak lambat penanganannya, pemadamannya, tapi alhamdulillah selesai kita tangani dengan baik. Berarti yang terbakar ini tempat apanya Pak? Ini yang terbakar ini minyak Pak. Jadi gudang minyak ditumpuk untuk bunker, sekitar seperti bunker itu dibuat bunker solar Pak ya. Berarti tadi masih ada api-api tersisa di bawah tadi Pak? Ya, makanya itu kita lama tadi pendinginan, kita harus cukup suplaian air. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah TKP untuk mengetahui asal-usul api serta memintai keterangan pemilik gudang BBM tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu mengamuk di kampusnya sambil membawa senjata tajam. Pelaku sempat mengancam mahasiswa rekan sekelasnya dan mencoba menyerang mahasiswa lainnya hingga mengalami luka di jari tangan dan kakinya. Pelaku akhirnya diamankan oleh petugas keamanan kampus. Diketahui pelaku berinisial RR 23 tahun, mahasiswa Fakultas Hukum. Kejadian berawal dari tugas makalah. Dari keterangan salah satu korban, pelaku mengamuk lantaran korban menegurnya karena makalahnya sama persis dengan makalah korban, sehingga terjadi cekcok di grup pesan singkat. Sebelum mengamuk, pelaku juga sempat melakukan pengancaman melalui pesan singkat. Jadi disuruh buat makalah, habis buat makalah tuh dikirim ke grup. Jadi pas aku ngirim itu, kau duluan? Aku ngirim duluan, habis itu jam 12 besoknya atau jam pokoknya malam itu antara besoknya, aku lihat, aku cek lagi siapa aja yang udah kirim. Pas aku lihat, kok sama judulnya. Oh, judulnya sama isinya? Judulnya sama, isinya sama. Kan pokoknya kalau makalah aku tuh aku kasih ciri di daftar isi itu ada kelang baru ini. Itu sama, semuanya sama, cuma dibedakan namanya. Korban yang merasa terancam akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polresta Bengkulu. Pelaku dibawa oleh tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu dan menyita barang bukti golok yang dibawa pelaku. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, news sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo Arlista, ada informasi apa lagi di news sore nanti? Halo, selamat sore Diandra dan pemirsa. Ini sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik. Di antaranya, ribuan orang di kota Depok dan Purwakarta turun ke jalan mengecam keras serangan Israel ke Palestina. Arus balik libur panjang Tahun Baru Islam menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sejumlah warga terluka saat berebut gunungan hasil bumi dalam acara ruat air di Lumajang, Jawa Timur. Membludaknya warga membuat panitia kewalahan. Sejumlah warga terluka saat berebut gunungan hasil bumi di lokasi wisata Tirto Sareview, Desa Penangga, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu siang. Bahkan seorang warga dilarikan ke puskesmas karena terkena lemparan hasil bumi di bagian kepala.
Membludaknya warga yang datang membuat panitia kewalahan saat prosesi grebek gunungan hasil bumi. Warga pun saling lempar isi gunungan berupa buah-buahan dan sayuran. Itu kenapa tadi itu? Saya diam. Ya? Sana tiba-tiba dilempar, terus kena mata. Nggak tahu dilempar apa itu. Grebek gunungan hasil bumi merupakan tradisi sebagai bentuk syukur atas berkah sumber air yang tidak pernah surut meski musim kemarau. Tradisi ini juga menjadi daya tarik wisatawan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.